Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya pada tutorial membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan arsitektur MVC. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Kita sudah bisa membuat aplikasi hingga melihat data dari database menggunakan model yang terkoneksi ke database ya. Jadi kita bisa melihat data bentuk satu data seperti ini ya. Lihat data berdasarkan ID-nya, atau kita juga bisa melihat data secara keseluruhan dengan menggunakan list seperti ini ya. Jadi yang tampil adalah dalam bentuk table sesuai dengan data yang ada pada database table. Kita juga sudah bisa mengelola view dengan menggunakan MVC ya. Jadi kita sudah bisa mengelompokkan view dalam direktori-direktori sesuai dengan controllernya. Jadi misalkan di sini ada contoh controller home. Di sini akan kita kumpulkan seluruh view yang terkait dengan controller home ya pada direktori views home ya. Dimana di sini ada dua view, yaitu detail barang dan list barang. Kemudian kita gabungkan dengan template yang ada pada directory templates, yaitu ada header dan ada footer. Sehingga kalau kita susun tampilannya, kita tinggal memanggil fungsi load view, kemudian kita arahkan view mana yang ingin kita tampilkan, kemudian kita susun sedemikian rupa dengan 3 bagian seperti ini ya. Header, detail barang di mana ini adalah kontennya, kemudian ada footer. Demikian juga dengan list barang, header, konten, dan footer. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk sedikit menghias ya, menghias aplikasi atau menghias view yang sudah kita susun dengan menggunakan framework desain website yang sudah tersedia, yaitu Bootstrap. Jadi kita akses di getbootstrap.com ya. Di getbootstrap.com ini kita bisa mendownload sebuah framework CSS dan juga JavaScript, HTML, di mana kita sudah disediakan komponen-komponen yang sangat menarik untuk kita coba gitu ya. Di sini sudah ada contohnya. Jadi misalkan kita ingin membuat tampilan 3 kolom seperti ini. Nah, ini sudah tersedia kelas-kelasnya, kita sudah tinggal menggunakan. Demikian juga kalau kita ingin menggunakan table dan grafik seperti ini kita sudah tinggal menggunakan kelas-kelas yang ada di dalam framework Bootstrap ini. Kita tidak perlu lagi membuat dari awal. Demikian juga dengan menu seperti ini, navigation bar seperti ini sudah disediakan oleh Bootstrap itu sendiri. Nah, untuk menggunakannya kita perlu mendownload template Bootstrap ini secara satu paket ya, dari CSS dan JavaScript-nya kita download, kemudian nanti akan kita embedkan di file MVC kita. Jadi kita download dulu ya. Nah, kita taruh di sini dulu aja. Bootstrap 4 yang saya gunakan adalah Bootstrap yang terakhir 4.4.1. Nah, Bootstrap 4.4.1 ini di dalamnya ada CSS dan JS, direktori CSS dan JS. Nah, ini akan kita include-kan atau kita embedkan di dalam website kita. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus membuat direktori untuk menampung aset. Jadi kita sebut aset dari website yang isinya nanti adalah CSS, JavaScript yang akan kita gunakan untuk aplikasi. Ya, jadi kita buat dulu direktori public gitu ya. Kenapa kita buat direktori public? Jadi direktori public ini nanti berisi seluruh kebutuhan
aplikasi web yang bisa diakses dari luar. Nah, ini kaitannya dengan security ya. Jadi kita sediakan satu direktori yang nanti akan bisa diakses dari luar. Sedangkan direktori yang kita sudah buat sebelumnya yaitu apps, ini hanya untuk kepentingan development saja. Jadi dari eksternal atau dari luar itu tidak bisa diakses secara langsung. Nanti akan kita bahas tersendiri bagaimana untuk mengamankan website yang kita buat. Oke, jadi kita buat dulu di sini directory public. Kemudian seluruh isi dari hasil download kita Bootstrap tadi kita ekstrak langsung ke directory public yang kita sudah buat ya. Jadi di xampp docs mvc. Nah, ini ya, kita ekstrak langsung di sini public. Jadi secara otomatis nanti CSS dan JS-nya akan terekstrak di directory public ya. Nah, sehingga kita bisa akses dari sini. Jadi kita reload. Ya, sini ya, kita sudah punya directory CSS dan JS yang sudah terupload. Nah, bagaimana menempelkannya atau memasangnya di dalam website kita? Nah, ini kita tutup dulu ya. Oke, langkahnya adalah ini perlakuannya agak berbeda dengan cara kita menginclude atau merequire file-file PHP yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita merequire class, merequire file view, ini agak beda karena cara kita mengincludekan atau cara kita menempelkan CSS dan JS yang berasal dari Bootstrap ini adalah kita melihat dari sudut pandang publik ya. Sudut pandang publik itu artinya sudut pandang di mana user bisa mengaksesnya menggunakan sebuah alamat atau URL gitu ya. Jadi acuannya adalah URL, bukan lagi directory gitu ya. Acuannya adalah URL. Jadi dimanapun nanti kita pasang website kita, ini sementara ini masih di localhost ya. Jadi kalau nanti kita sudah pasang di sebuah hosting dengan domain name tertentu, kita tidak perlu lagi memperhatikan di direktori mana kita simpan file CSS dan JS itu. Yang kita perlu tahu adalah dari URL atau alamat mana kita bisa mengakses CSS dan JS yang kita simpan di website. Gitu ya. Jadi relatif terhadap URL, bukan relatif terhadap direktori. Nah, untuk itu kita harus menyediakan sebuah konstanta base URL. Ya, konstanta base URL ini nanti akan digunakan oleh aplikasi untuk menentukan relatif path atau relatif URL dari aplikasi untuk disesuaikan, gitu ya. Caranya adalah kita dengan menambahkan di config. Kita tambahkan define base URL. Nah, di sini kita isikan localhost ya. Untuk sementara aplikasi kita ditaruh di mana begitu ya. Localhost /mvc. Oke, kita simpan. Jadi nanti akan digunakan base URL untuk mengidentifikasi di mana sih letak direktori publik gitu ya. Oke, untuk menempelkan template Bootstrap tadi kita perlu meletakkannya di dokumen HTML yang kita susun ya. Jadi kalau kita refer pada user manualnya gitu ya. Nah, kita harus baca user manualnya ya. Jadi di halaman Bootstrap kita bisa lihat di bagian documentation ada introduction, quick start gitu ya, quick start. Nah, quick start ini bagaimana caranya kita menempelkan Bootstrap yang kita sudah download ke website yang kita buat. Oke. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama adalah dengan meletakkan link yang mengarah ke server Bootstrap CDN ya.
Bootstrap CDN ini artinya kita tuh akan menggunakan Bootstrap template yang ada di cloud, gitu ya, tidak di-download atau tidak berasal dari website kita sendiri. Nah, cara yang kedua, kita mendownload seluruh template Bootstrap, kemudian kita pasang secara lokal di aplikasi kita, gitu ya. Itu juga bisa dilakukan, dua-duanya bisa dilakukan. Oke. Untuk latihan kali ini kita akan menggunakan cara yang kedua. Jadi kita download seluruh keperluan Bootstrap, gitu ya, CSS maupun JS-nya. Kemudian kita include atau kita embed pada halaman website kita secara lokal. Caranya adalah dengan memodifikasi head HTML yang kita sudah buat sebelumnya, gitu ya, dengan cara, nah ini kita kopikan saja ya, di CSS ikuti saja quick start yang ada di website Bootstrap ini ya, CSS kita kopikan, kemudian kita letakkan pada template HTML yang kita sudah buat di header ya, di template header.php. Nah, di sini kita sudah menyiapkan sebenarnya ya, sudah menyiapkan tag head ya, yang kita gunakan untuk meletakkan informasi atau atribut-atribut terkait header HTML. Jadi kita kopikan di sini CSS-nya. Nah, bedanya di sini adalah kita harus mengganti URL. Sampai di sini ya. Oke, sampai di sini kita harus mengganti URL kepada URL lokal yang sudah kita buat, yaitu dengan cara kita echo konstanta base URL. Nah, base URL ini kan hanya sampai pada http://localhost/mvc. Kita perlu menambahkan direktori public di sini ya, public untuk mencapai CSS. Karena di sini sudah ada CSS ya, kita tinggal menambahkan public/CSS seperti ini ya. Nah, oke, sudah. Berikutnya langkah kedua adalah kita mengkopikan JS atau JavaScript ya. Oke, JavaScript kita kopikan. Ini diletakkan di mana? Nah, JavaScript ini diletakkan di text script near the end of your page. Jadi di bawah, right before closing body tag. Jadi sebelum closing body. Ya, kita letakkan di section footer di source code kita ya. Nah, seperti ini ya. Kita letakkan di sini. Oke, yang perlu kita ganti tidak semuanya. Jadi jQuery dan Popper ini kita biarkan. Kita ambil langsung dari cloud saja. Yang kita perlu ganti hanyalah di bagian bootstrap-nya. Gitu ya. Sama seperti di CSS tadi, kita perlu mengecho base URL. Kemudian public /js. Nah, seperti ini. Ini artinya kita sudah mengembed bootstrap.js yang ada di sini. Bootstrap min.js gitu ya. Ini. Oke, untuk mengecek kita kembali ke web yang kita sudah buat. Kita coba refresh dulu. Nah, kalau sudah berubah, ini berarti sudah mengikuti template dari Bootstrap. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba untuk mengimplement style yang ada di Bootstrap ya. Kita tinggal pilih di sini ya, ada komponen yang bisa kita implement ya. Contohnya di sini ada badge, ada contohnya di sini ya, ada breadcrumb di sini ya, ada contohnya. Kita tinggal mengimplement, tinggal copy saja ya, kita tinggal copy ke halaman web kita. Oke. Nah, saya ingin menggunakan table di sini.
Nah, ini kita lihat dulu bagaimana cara mengimplement table. Oke, jadi untuk mengimplement table kita tinggal mengimplement kelas table di sini ya. Nah, ada beberapa cara, ada beberapa style, ada table dark di sini. Ini yang table yang standar ya. Kemudian ada table dark, ada table headlight, table head dark seperti ini. Nah, sekarang kita coba implement ya. Saya ingin mencoba menggunakan template yang ini. Jadi di table kita tambahkan kelas table. Nah, kita lihat di source code kita di bagian list barang. Ya, di list barang sini ada table. Kita tambahkan kelas table. Kemudian di sini ada untuk headernya kita tambahkan elemen thead. Ya. Kemudian untuk masing-masing row kita tambahkan ada scoop row di sini ya. Scoop row. Kita coba. Nah, sudah jadi. Jadi Bootstrap ini juga kita bisa gunakan untuk membuat styling di dalam website yang ingin kita buat, gitu ya. Kita juga bisa memodifikasi website kita dengan menambahkan beberapa bagian. Ya, kita bisa bermain dengan komponen-komponen yang ada di dalam Bootstrap ya. Misalkan seperti badge seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita tambahkan. Jadi misalkan saya ingin menambahkan apabila kuantitinya lebih dari 50, maka akan saya berikan sebuah label yang berwarna merah seperti itu ya. Kita bisa modifikasi. Ya, jadi untuk memberikan label itu kan kita bisa menggunakan span, kemudian kelasnya sesuai dengan warna yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita tinggal memindahkan quantity di dalam span, kemudian kita tinggal membuat seleksi kondisi pada warna badge-nya, gitu ya. Jadi kalau danger di sini merah, jadi ada badge danger. Kalau hijau ada badge sukses. Oke, sekarang kita implement ya. Jadi yang kita ganti hanya di primary-nya saja. Jadi kita echo, kemudian kita berikan seleksi kondisi. Apakah item quantity itu lebih dari 50? Kalau iya, maka sukses. Kalau tidak, maka danger. Seperti ini, kita simpan. Dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi apabila lebih dari 50, maka akan hijau, apabila kurang maka merah seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan button gitu ya. Tinggal copy saja, kita taruh di source code kita. Misalkan kita letakkan di atas table ya. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal sudah dapatkan button di sini ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan komponen-komponen yang sifatnya generik untuk web aplikasi kita. Contohnya misalkan menu ya.
Ini sudah ada navbar di sini ya. Navbar yang kita bisa gunakan untuk memberikan menu yang ada di atas seperti ini. Nah, ini sudah ada contohnya, kita tinggal memodifikasi saja. Kita tinggal copy saja di sini. Kemudian kita letakkan di template di header ya. Di header, kemudian kita bisa letakkan di atas, di bagian atas halaman setelah tag body. Nah, seperti ini ya, navbar. Oke, kita paste, kemudian kita simpan. Kita coba. Nah, di sini sudah ada menu. Ada home, ada link, ada drop down menu, dan seterusnya. Kita tinggal modifikasi linknya di sini ya, URL-nya kita bisa modifikasi. Oke, itu untuk sesi kali ini, untuk memodifikasi tampilan dengan menggunakan framework Bootstrap, CSS dan JavaScript. Berikutnya kita akan mencoba membuat sidebar menu, dan kita juga akan mencoba membuat input, update, dan delete untuk aplikasi kita. Jadi ikuti terus video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.